Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan belajar bersama tentang remaja dan perubahannya. Sebelumnya, marilah kita pahami terlebih dahulu tentang apa sih remaja itu. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Menurut Santrok, masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja dikelompokkan menjadi 3 tahapan berikut. Tahapan pertama, tahap pra-remaja, rentang usia 11 atau 12 sampai 13 atau 14 tahun. Tahap kedua, tahap remaja awal, rentang usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Tahap ketiga, tahap remaja lanjut, rentang usia 17 sampai 12 atau 21 tahun. Nah, dari penjelasan tadi, apakah usiamu saat ini termasuk di usia remaja? Jika iya, perubahan apa yang sudah kalian rasakan? Kita bahas per tahapan yuk. Tahap pertama, tahap pra-remaja. Pada tahap ini merupakan awal mula perubahan hormonal, baik perubahan secara fisik ataupun perubahan secara emosional. Tahap kedua, tahap remaja awal, merupakan puncak perubahan dari ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal. Sehingga pada masa ini biasa disebut dengan masa pencarian jati diri. Tahap ketiga, tahap remaja lanjut. Pada tahap ini, remaja memiliki rasa ingin menonjolkan dirinya dan memantapkan identitas diri. Ciri dan karakteristik remaja. Pertama, perkembangan fisik. Terbagi menjadi 2, yaitu ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Ciri seks primer berkaitan erat dengan alat reproduksi, sedangkan ciri seks sekunder berkaitan dengan perubahan badaniah. Kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan cara berpikir ditandai dengan dapat berpikir secara logis, bisa menentukan masa depan. 3. Perkembangan emosi. Menunjukkan sifat sensitif dan emosi masih temperamental, karena memang remaja emosinya belum stabil. 4. Perkembangan moral. Tidak hanya mengejar kepuasan fisik, tapi sudah pada tatanan psikologis, karena merasa ingin dianggap. 5. Perkembangan sosial. Memiliki kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. 6. Perkembangan kepribadian. Mencari sosok yang akan dijadikan idola atau figur. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perubahan remaja. Ketika anak-anak sudah memasuki usia remaja, maka akan ada beberapa perubahan-perubahan pada diri masing-masing. Perubahan yang pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik terbagi menjadi 2, yaitu perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder. Perubahan seks primer pada remaja memiliki ciri-ciri. Remaja laki-laki sudah bisa melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini terjadi pada remaja laki-laki usia 10-15 tahun.
Pada remaja perempuan biasanya mengalami menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah dari alat kelamin perempuan berupa luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung darah. Perubahan yang kedua adalah perubahan seks sekunder. Perubahan seks sekunder ini berkaitan dengan perubahan pada badaniah yang dapat membedakan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Remaja perempuan biasanya ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang atau semakin tumbuh gitu ya, tambah tinggi. Dan pertumbuhan payudara, terus adanya tumbuh bulu-bulu seperti bulu ketiak atau bulu-bulu di area kemaluan gitu ya. Pada remaja laki-laki biasa ditandai dengan selain tumbuh ke atas, tumbuh badannya, tumbuh juga bulu-bulu halus seperti di area kemaluan, di area wajah ya, kumis atau jenggot, atau di bulu ketiak juga. Selain itu, tumbuh juga jangkun sehingga terjadi perubahan suara. Perubahan yang kedua yaitu perubahan psikis. Perubahan psikis ini menurut Widya Stuti dan kawan-kawan menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan terbagi menjadi dua, yaitu perubahan emosi dan perubahan intelijensia. Perubahan emosi ini terjadi pada masa remaja karena kondisi remaja ini masih sensitif atau peka. Misalnya, mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa juga terkadang tertawa tanpa alasan yang jelas. Terutama ini seringkali terjadi pada remaja putri, lebih-lebih ketika menjelang masa PMS atau premenstrual syndrome. Yang kedua, perubahan intelijensia. Perubahan ini cenderung kepada cara berpikir abstrak dan kritis pada masa remaja, dan cenderung juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang baru, sehingga muncul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal yang baru. Dari rasa ingin tahu itu muncullah perilaku ingin mencoba-coba. Biasanya perubahan fisik ini biasanya terjadi di awal masa remaja, sedangkan untuk perubahan psikis ini terjadi di pertengahan atau di akhir remaja. Terakhir adalah perubahan sosial. Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaan. Pemahamannya ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih dekat dengan mereka, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan ataupun percintaan. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut ketertarikan terhadap suatu hal, sikap, dan juga kepribadian. Pada masa ini juga, remaja cenderung untuk mengikuti opini atau pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau hobi, atau keinginan orang lain, terutama di sini adalah teman sebaya. Sehingga pada masa remaja ini, remaja lebih memilih temannya atau lebih nyaman bersama temannya di lingkungan barunya dibandingkan dengan orang tuanya. Ya, baik, itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, dari penjelasan tadi,
dari perubahan-perubahan yang dimiliki atau dialami oleh remaja, pada masalah remaja ini banyak masalah yang mungkin timbul akibat dari perubahan yang terjadi. Apabila seorang remaja kurang memahami setiap perubahan yang terjadi dan tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut, maka besar kemungkinan mereka akan mengalami masalah. Disinilah perlu adanya dukungan dari pihak luar agar anak dapat memahami perubahan di masa remaja dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka berhasil melewati masa remaja dengan sukses. Pihak luar atau orang lain di sini bisa jadi ketika di rumah, maka berceritalah kepada orang tua atau kakak atau keluarga yang mungkin dipercaya. Ketika berada di sekolah, maka berbagilah kepada kami guru yang ada di sekolah, khususnya guru bimbingan dan konseling. Karena selain kami sebagai guru BK adalah teman cerita untuk anak-anak sekalian. Sekian, semoga bermanfaat. Jadilah remaja yang tangguh, jadilah remaja yang berprestasi, jadilah remaja yang sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.